Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyifa Zarista. Saya akan memaparkan mengenai sebuah isu, yaitu perbedaan pola asuh anak dalam keluarga di Yogyakarta pada tahun 2019. Nah, apa sih yang melatar belakangi terjadinya isu dari perbedaan pola asuh dalam keluarga tersebut? Nah, sebelumnya yang dimaksud dengan pola asuh adalah cara orang tua membesarkan anak dengan memenuhi kebutuhan anak, memberi pelindungan, mendidik anak, serta mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan pola asuh tersebut dipengaruhi oleh orang tua yang memiliki latar belakang masing-masing yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, penyebab dari konsep pola asuh yang berbeda antara suami dan istri ini biasanya disebabkan oleh faktor latar belakang. Nah, pola asuh orang tua tergantung pada standar perilaku budaya, masyarakat, situasi, dan perilaku anak itu sendiri. Selanjutnya di sini ada paparan data yang saya ambil dari survei salah satu lembaga, di mana data tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara beberapa pola asuh yang diterapkan pada keluarga di Yogyakarta. Pola asuh dari demokratis ada sebanyak 49%, pola asuh otoriter sebanyak 37%, pola asuh permisif sebanyak 5%, dan pola asuh neglectful atau lalai atau tak acuh sebanyak 9%. Nah, kemudian yang menjadi akar masalah dari adanya isu perbedaan pola asuh dalam keluarga di Yogyakarta ini terdapat 4. Yang pertama, setiap orang tua berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, inteligensi, sikap, dan kematangan yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua. Dan yang kedua, ada orang tua yang berusia muda ini cenderung lebih demokratif dan permisif bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia lebih tua. Nah, yang ketiga, orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi tentunya lebih menggunakan teknik pengasuhan autoritatif. Dan yang terakhir, usia anak juga mempengaruhi dari perbedaan pola asuh orang tua kepada anak karena tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua. Kemudian ini saya menyajikan sebuah diagram fishbone yang menunjukkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perbedaan pola asuh dalam keluarga di Yogyakarta tahun 2019. Di sini terdapat 2 faktor, yaitu ada karakteristik orang tua dan karakteristik anak. Pertama, dalam karakteristik orang tua terdapat 3 unsur yang menjadi faktor dari perbedaan pola asuh anak dalam keluarga. Pertama, yaitu ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pola asuh perkembangan anak. Karena dengan pendidikan itu sendiri, orang tua yang mempunyai pendidikan yang baik akan mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan untuk mengasuh anaknya, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana cara menjaga kesehatan anak, mendidik anak, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada pekerjaan. Keluarga dengan status ekonomi yang rendah cenderung lebih keras dalam pengasuhan dan sering menggunakan hukuman, terutama hukuman fisik dalam mengasuh anak-anaknya. Sedangkan untuk kelas ekonomi yang menengah atau sedang lebih cenderung memberikan pengawasan dan perhatiannya sebagai orang tua dan menerapkan kontrol yang lebih halus. Kelas di atasnya lagi, yaitu kelas atas, cenderung lebih memanfaatkan waktu luang mereka ketika ada waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, misalnya dengan melakukan rekreasi bersama dengan keluarga. Nah, hal-hal tersebut menjadi faktor dari karakteristik yang pekerjaan karena orang tua yang kelas menengah ini cenderung sering mengalami depresi yang mengakibatkan sifat otoriter terhadap anak lebih meningkat. Berbeda dengan status ekonomi keluarga yang lebih tinggi, semakin tinggi tingkat ekonominya, maka akan semakin tinggi pula status sosialnya. Dan bila ekonomi dan status sosial sudah mapan,
orang tua cenderung lebih memperhatikan perkembangan anaknya. Orang tua akan mudah terfokus pada pengembangan kreativitas anak dibanding masalah ekonomi keluarganya. Dan yang ketiga ada usia. Yang seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa orang tua yang berusia muda ini cenderung lebih demokratif dan permisif bila dibandingkan dengan orang tua yang sudah berusia tua. Selanjutnya dari karakteristik anak terdapat yang pertama jenis kelamin. Secara sosial budaya, anak laki-laki mendapat tugas perkembangan yang lebih bervariasi dibandingkan anak perempuan. Anak perempuan lebih mendapatkan perhatian yang lebih dalam keluarganya. Nah, yang kedua, kemampuan. Orang tua cenderung lebih memperlakukan anak yang memiliki bakat yang dengan baik ketimbang anak yang memiliki masalah dalam perkembangannya. Orang tua akan cenderung kurang perhatian atau mungkin bisa lebih perhatian. Dan ada usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua. Usia sendiri ini berkaitan dengan kemampuan, karena semakin tinggi usia, maka kemampuan yang dimiliki anak juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, yang terakhir ada solusi yang dapat saya berikan untuk permasalahan perbedaan pola asuh anak dalam keluarga di Yogyakarta tahun 2019. Yang pertama dari keluarga. Nah, yang sebaiknya dalam mengasuh anak dan mendidik anak, keluarga bisa menggunakan ketiga pola asuh tersebut, yaitu permisif, otoriter, dan demokratif. Karena dalam mengasuh anak, mungkin ada saat atau waktu-waktu tertentu untuk memakai salah satu pola asuh tersebut. Dan yang kedua dari masyarakatnya, mungkin bisa menggelar sebuah sosialisasi pola asuh anak oleh PKK setempat misalnya. Karena pertumbuhan anak sangat tergantung dari bagaimana orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitarnya atau masyarakat juga yang memperlakukan dan mengasuh anak. Dan yang terakhir dari pemerintah bisa membentuk peraturan hukum yang jelas tentang bagaimana cara pengasuhan anak dalam keluarga. Mungkin bisa diwadahi oleh sebuah lembaga seperti BKKBN, karena pola pengasuhan anak ini menjadi hal yang pokok dalam mencapai pembangunan, tentu dalam pembangunan kualitas keluarga yang dimana akan bisa mendorong terciptanya sebuah sumber daya manusia yang berkualitas pula. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari isu analisis perbedaan pola asuh anak dalam keluarga di Yogyakarta pada tahun 2019. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.